Halo teman-teman Stipsi, semangat pagi. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang prinsip dasar modifikasi perilaku. Masih seperti pertemuan kedua, kita akan banyak membahas tentang teori. Jadi, jangan lupa cemilan-cemilannya ya. Oke, teman-teman, kita akan membahas paling tidak 4 teori dalam modifikasi perilaku. Walaupun saya perlu menyampaikan bahwa banyak sekali teori-teori dalam modifikasi perilaku. Setidaknya di dalam kuliah kita kali ini kita akan membahas tentang pertama, classical conditioning, kemudian yang kedua, operant conditioning, yang insya Allah keduanya sudah sangat familiar ya di telinga teman-teman. Yang ketiga adalah modeling, yang banyak sekali digunakan untuk mengembangkan perilaku. Yang keempat adalah cognitive process. Mari kita mulai membahas tentang classical conditioning atau respondent conditioning. Siapakah tokoh dari classical conditioning? Ya, betul. Dia adalah Abang Ivan Pavlov. Teman-teman pasti sudah sangat familiar dengan abang tersebut. Di classical conditioning ini yang sangat tenar adalah penelitiannya tentang percobaan anjing. Ada lampu atau bel, ada makanan, ada air liur. Apakah teman-teman sudah mengingatnya? Sudah? Belum? Yuk, mari kita pelajari tentang penelitian yang dilakukan oleh Abang Ivan Pavlov. Oke, ini adalah gambar skema penelitian yang dilakukan oleh Abang ya. Abang siapa tadi? Abang Pavlov. Tentang apa? Tentang classical conditioning. Nah, penelitiannya gimana? Jadi, ada makanan yang ditunjukkan ke anjing. Keluarlah air liur. Kemudian yang kedua ada bel. Kemudian bel tersebut didengarkan di dekat anjing tersebut, tapi anjing tersebut tidak ada respon atau tidak ada air liur. Kedua hal tersebut dilakukan sebelum penelitian terkait dengan classical conditioning. Nah, setelah itu dilaksanakanlah sebuah proses classical conditioning. Ada bel bersamaan dengan tulang. Setiap bel dibunyikan, maka akan ada tulang. Setiap ada tulang, maka akan ada bel yang dibunyikan. Apa yang terjadi teman-teman ketika kedua hal tersebut ditunjukkan kepada anjing? Maka ya, betul. Keluarlah air liur pada anjing tersebut. Setelah classical conditioning, tulang dihilangkan, tinggal bel. Bel dibunyikan tanpa ada tulang. Apa yang terjadi teman-teman? Ya, betul. Walaupun tidak ada tulang, maka anjing akan merespon dengan mengeluarkan liurnya. Teman-teman bisa mulai membayangkan apa ya kaitannya antara tulang, bel, anjing, dan perilaku? Yuk, coba dipikirkan. Oke, sekarang kita melaju ke operant conditioning. Teori ini dikembangkan oleh B.F. Skinner ya. Nah, Abang B.F. Skinner ini melakukan penelitian terhadap seekor burung. Teman-teman tahu bagaimana penelitiannya? Tidak hanya burung, tetapi juga dia meneliti dengan menggunakan tikus. Ada makanan, ada tombol, kemudian ada lampu. Apakah sudah ada yang mengingat teori ini? Ada banyak istilah dalam teori ini. Ada reinforcement positif, ada reinforcement negatif, ada shaping, ada punishment. Teori-teori yang dimiliki oleh Abang Skinner ini sangat populer, bahkan hingga saat ini. Oke, yuk kita coba melangkah ke slide selanjutnya. Oke,
Abang Skinner melakukan penelitian terhadap seekor tikus, kemudian ada tombol dan juga ada lampu. Bagaimana penelitiannya? Tikus tersebut ditempatkan di dalam sebuah kandang dengan 2 lampu, masing-masing berwarna hijau dan berwarna merah. Kemudian di samping lampu tersebut ada tuas. Jika menggerakkan tuas ya, jadi jika tikus tersebut menggerakkan tuas di saat lampu hijau menyala, maka tikus tersebut akan mendapatkan makanan. Tapi jika tikus tersebut memindahkan tuas saat lampu merah yang menyala, tikus tersebut akan menerima setruman yang ringan. Lama-lama tikus tersebut bisa belajar bahwa hanya tuas yang berlampu hijau yang boleh ditarik, dan tikus tersebut perlu mengabaikan tuas pada saat lampu merah menyala. Teman-teman bisa memahami apa makna dari penelitian ini? Penelitian ini menunjukkan bahwa tikus tersebut sudah berhasil menghubungkan antara perilaku dan konsekuensi melalui hadiah dan hukuman yang diterimanya. Ada beberapa istilah yang dikembangkan oleh Skinner ya. Yang paling sering kita dengar adalah reinforcement positif. Reinforcement positif ini menghadirkan stimulus pada pemunculan respon ya. Jadi reinforcement positif ini meningkatkan kemunculan atau pengulangan respon. Sedangkan reinforcement negatif menghilangkan stimulus pada pemunculan respon. Efeknya apa? Diharapkan dalam reinforcement negatif bisa meningkatkan kemunculan atau pengulangan respon juga. Apa bedanya ya antara reinforcement positif dan reinforcement negatif? Kalau reinforcement negatif adalah segala sesuatu yang meningkatkan perilaku yang diharapkan dengan mengurangi atau bahkan mengeliminasi stimulus yang tidak menyenangkan. Nah, reinforcement negatif ini memang sering rancu dengan hukuman. Walaupun benar, banyak juga reinforcement negatif bisa dikaitkan dengan menghukum klien atau siswa. Akan tetapi, ada beberapa perbedaan esensial di antara keduanya. Tujuan reinforcement negatif selalu untuk meningkatkan perilaku yang diharapkan. Sedangkan tujuan hukuman adalah untuk menurunkan perilaku yang tidak diinginkan. Saya ulangi ya. Perbedaan yang esensial di antara reinforcement negatif dan hukuman ada di tujuannya. Kalau reinforcement negatif bertujuan untuk meningkatkan perilaku, sedangkan tujuan hukuman menurunkan perilaku. Oke? Gimana contoh-contoh atau bentuk-bentuk penguatan negatif? Contohnya adalah menunda atau tidak memberikan penghargaan, kemudian memberikan tugas tambahan, atau menunjukkan perilaku yang tidak senang, seperti kita menggeleng atau kita memperlihatkan muka yang kecewa. Teman-teman, ada 2 tipe enforcement negatif ya. Kita akan membahas satu persatu dan kita akan mulai dari pelarian diri atau escape. Dalam kasus ini, stimulus yang tidak menyenangkan berlangsung terus. Tapi perilaku akan menghentikan stimulus aversif tersebut. Kita belajar dengan menggunakan contoh ya, agar lebih mudah. Contohnya adalah bagi sejumlah narapidana, untuk menghilangkan ketidaknyamanan hidup di penjara, jalan satu-satunya ya melarikan diri gitu ya. Contoh lainnya, kalau kita merasa kedinginan di ruang ber-AC,
Jadi kita berada di ruang ber-AC gitu ya, terus kita kedinginan gitu. Maka reinforcement negatif pelarian diri yang kita lakukan adalah mematikan AC. Dengan mematikan AC, kita akan kehilangan atau mengurangi kedinginan di ruang tersebut. Ini adalah contoh-contoh dari reinforcement negatif dengan tipe pelarian diri. Tipe yang kedua adalah penghindaran atau avoidance ya. Tipe ini stimulus aversifnya akan terjadi di masa depan. Berbeda ya dengan yang sebelumnya. Tapi dengan melakukan sebuah tindakan, maka pengalaman dengan stimulus yang tidak menyenangkan tersebut akan bisa dicegah. Contohnya apa? Nah, biasanya kalau kita belajar dengan contoh lebih mudah ya. Tipe penghindaran ini contohnya kita selaku pengendara mobil atau sepeda motor selalu membawa SIM atau STNK. Kenapa? Agar terhindar dari tilang jika ada razia oleh polisi. Atau contoh yang lain adalah pasangan suami istri yang belum ingin punya anak gitu ya. Misalkan ada pasangan suami istri yang masih pengen kerja dulu atau pengen pacaran setelah menikah gitu ya. Nah, mereka menggunakan kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Itu adalah contoh-contoh penghindaran atau avoidance dalam tipe reinforcement negatif. Oke, sekarang kita jalan-jalan ke modeling. Teori ini sangat tenar bahkan hingga di dunia parenting kekinian. Modeling adalah belajar melalui observasi terhadap orang lain, ya. Mungkin teman-teman sudah familiar juga dengan sebuah kalimat bahwa anak peniru ulung. Kalimat tersebut sangat berkaitan dengan teori belajar di modeling ini. Teori modeling juga disebut belajar sosial atau observasional atau juga vicarious yang dialami oleh orang lain atau istilah lainnya adalah imitatif. Modeling ini dipengaruhi oleh observasi dari konsekuensi, sehingga apa yang dia lihat maka akan mempengaruhi perilaku dia juga. Modeling ini bisa berupa perilaku inisiatif ya. Perilaku inisiatif ini ketika seseorang melihat perilaku orang lain, maka seseorang tersebut seolah-olah akan inisiatif untuk mengikuti perilaku orang lain. Kemudian yang kedua berupa mengajarkan tugas baru, sama seperti TOT, training of trainer gitu ya. Bagaimana seseorang melatih kemampuan tertentu dengan mencontohkan perilaku sehingga orang lain bisa mencontoh perilaku tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mempengaruhi kecepatan respon. Nah, teman-teman pasti bisa memahami ketika biasa belajar dengan teman-teman yang mampu untuk mengetik cepat. Teman-teman juga akan terpacu untuk mengetik cepat. Atau teman-teman biasa belajar dengan orang yang kalau bergerak atau berjalan lebih cepat dari teman-teman, sehingga teman-teman akan terpacu untuk lebih cepat. Yang keempat adalah mengajarkan respon-respon emosional. Teman-teman yang punya sahabat sering sendu begitu ya, dikit-dikit nangis, nah tidak menutup kemungkinan jiwa menangis teman-teman pun juga akan berkembang. Sehingga sekali lagi, ketika kita berteman dengan si penjual minyak wangi, maka kita bisa terkena bau wanginya. Tapi ketika kita berteman dengan si pandai besi, maka paling tidak kita juga akan tercium. Kita pun juga akan tercium bau busuknya. Baik teman-teman, prinsip dasar dari modifikasi perilaku lainnya adalah cognitive process. Kita bisa memahami ya bahwa lahirnya perilaku itu paling tidak di
dipengaruhi oleh kognitif juga ya, walaupun tidak semuanya. Kenapa? Karena ada beberapa teman-teman kita yang kemampuan kognitifnya kurang bersahabat sehingga tidak terlalu menunjukkan perilaku yang sebenarnya. Nah, dalam kognitif proses ini, pikiran bisa dianggap sebagai sesuatu atau sebab perilaku yang tersembunyi. Mungkin teman-teman juga sudah familiar dengan kalimat bahwa pikiran tidak bisa dibaca, tapi perilaku bisa dilihat. Nah, kadang kita tidak bisa menebak pikiran orang lain, tapi kita bisa tahu dari perilakunya. Misal, seseorang yang lagi sedih, kita nggak bisa paham gitu ya, kenapa dia sedih. Tapi kita bisa lihat perilakunya, entah itu agak murung, agak sedikit berebes mili itu kayak mau nangis gitu ya. Nah, ketepatan diri terlihat pada terjadinya korelasi positif dengan kemungkinan suksesnya perilaku seseorang. Seseorang yang memang berpikirnya lebih keras begitu ya, atau kemampuan berpikirnya juga lebih tajam, maka konsekuensi atau kemungkinan sukses timbulnya perilaku positif pun juga lebih besar. Ini adalah beberapa prinsip dasar modifikasi perilaku. Oke teman-teman, demikian prinsip dasar modifikasi perilaku. Setidaknya ada 4 yang terbahaskan, dan insya Allah memang masih banyak teori-teori yang lain yang perlu teman-teman pelajari secara mandiri. Semoga yang sedikit bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan yang lain.